Presiden Republik Demokratik Timur Leste bersama istri. Yang Mulia Tuan Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura beserta istri. Yang Mulia Datuk Sri Muhammad Najib Tun Abdul Razak bersama Ibu, Perdana Menteri Malaysia. Yang Mulia Tuan Peter O'Neill, Perdana Menteri Negara Independen Papua Nugini. Yang Mulia Perdana Menteri Australia Tuan Tony Abbott. Yang Mulia Tuan Yas Jepang. Yang Mulia Jenderal Tanasa Patimak Ragon, Deputi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kerajaan Thailand. Yang Mulia Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat Tiongkok. Yang Mulia Tuan Murai Makkali, Menteri Luar Negeri Selandia Baru. Yang Mulia Tuan Albert F. Del Rosario, Menteri Luar Negeri Republik Filipina. Yang Mulia Tuan John F. Kerry, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Menteri Industri Perminyakan Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka. Valentina Perindustrian. Mulia Tuan Nurettin Canikli, Menteri Kepabaian dan Perdagangan Republik Turki. Yang Mulia Dr. Herman Dederik Ceng Pilling, Utusan Khusus Pemerintah Kerajaan Belanda. Yang Mulia Tuan Republik Sosialis Vietnam. Yang Mulia Korea. Yang Mulia Tuan Andrew Saxton, anggota yang mulia. Semoga kehadiran para yang mulia memberi makna pada kerjasama bilateral maupun kawasan. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, kita patut berbangga sejumlah kemajuan telah kita capai, meskipun sejumlah kekurangan harus kita perbaiki. Semuanya adalah berkat kerja keras dan ikhtiar para pemimpin dan seluruh komponen bangsa Indonesia. Kita patut bersyukur di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 1 dekade terakhir, Indonesia pencapaian pembangunan ekonomi yang cukup membanggakan. Kini ekonomi Indonesia meningkati peringkat 16 besar dunia. Bahkan Indonesia ditempatkan sebagai negara ke-10 dengan produk domestik bruto terbesar
Didukung berjalan baiknya sejumlah kebijakan pengendalian inflasi dalam 5 tahun terakhir, program percepatan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi, serta masifnya program pemberdayaan dan kredit usaha rakyat bagi UKM air. Indonesia. Itu pendapatan per kapita rakyat Indonesia meningkat hampir 3,5 kali lipat dari sekitar 1.161 dolar Amerika pada tahun 2004. 9 tahun kemudian atau di akhir 2013. Selain itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah berhasil menjadi anggota G20. Ini menandakan bahwa Indonesia sudah diakui kekuatan ekonomi global. Posisi Indonesia juga dunia berubah. Kita berdiri sejajar dan duduk setara dengan negara-negara maju dan ekonomi besar lainnya. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, dari sisi demokrasi, kematangan berdemokrasi semakin baik, didukung oleh kebebasan pers yang terjaga. Keaktifan juga terjaga dengan baik selama 10 tahun terakhir. Di bidang diplomatik, melalui politik luar negeri ke segala arah, sejuta kawan tanpa satupun lawan. Posisi Indonesia semakin strategis dengan keikutsertaan aktif di forum internasional seperti G20, APEC maupun ASEAN. Dengan berbagai modal dasar dan capaian ekonomi serta politik yang kita miliki, tentunya berharap komponen bangsa memberikan dukungan penuh kepada kinerja Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 dalam menerjemahkan visi dan misinya mengantarkan bangsa Indonesia menuju kejayaannya. Kita tentunya berharap tantangan yang semakin berat menuju kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia mendatang dapat kita atasi dengan semakin memperkokoh fondasi kerjasama antar seluruh elemen bangsa, serta terus menggelorakan pembangunan bangsa Indonesia yang didasari atas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Atas nama pimpinan dan anggota majelis, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden atas pengabdiannya, meletakkan landasan yang kokoh bagi kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Semoga pengabdian beliau mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat pengabdian akan terus menyala sepanjang hayat di kandung badan. Tetapi pergantian hari ini, bangsa Indonesia akan memulai lembaran baru dalam kehidupan pemerintahan dan kenegaraan. Kita akan melakukan pimpinan nasional, yaitu pergantian Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang sebentar lagi akan kita lakukan. Pemimpin nasional yang baru, yakni Insinyur Haji Joko Widodo dan sebelum memulai masa jabatannya memimpin bangsa dan negara, Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengucapkan sumpah 45 yang menyatakan sebelum memangku jabatan, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh
Hubungan dengan itu, berdasarkan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 DPD, DPRD, kami selaku pimpinan MPR akan membacakan petikan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil tahun 2014. KPU terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. Ketua